Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bulan Agustus kita sedang belajar tentang perumpamaan-perumpamaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Perumpamaan artinya suatu cerita yang ada dalam kehidupan sehari-hari dipakai untuk menyampaikan suatu ajaran. Tujuannya apa? Tentunya supaya ajaran yang mau disampaikan itu gampang bisa dipahami atau dimengerti oleh orang-orang yang mendengarnya. Dan di sore hari ini, secara khusus kita akan melihat perumpamaan Tuhan Yesus yang lain, yaitu tentang 10 gadis. Kalau kita membaca di Lembaga Alkitab Indonesia, Matius pasal 25 ayat 1 sampai ke 13, di sini diberikan judul gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Perumpamaan ini adalah suatu pengajaran dari Tuhan Yesus untuk memperingatkan kita, setiap orang yang percaya kepadanya, agar kita hidup berjaga-jaga. Kita harus hidup siap sedia di dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Kita tidak boleh hidup seperti orang-orang duniawi, tetapi kita harus hidup sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Sebab ketika Ia datang nantinya, Ia akan datang secara tiba-tiba. Dan ketika kita menyambut Dia, tentunya Tuhan menghendaki kita berada dalam keadaan siap menyambut Dia atau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita lihat apa yang diceritakan di dalam perumpamaan ini. Dan nantinya kita akan juga belajar apa yang Tuhan mau kita lakukan, seperti apa yang harus kita lakukan dalam menyambut kedatangannya. Nah, di sini dikatakan di Matius pasal 25 ayat pertama, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Nah, Tuhan Yesus mengambil satu cerita, yaitu tentang pernikahan. Dan di dalam pernikahan orang Israel ada satu peristiwa yang sangat penting, yaitu ketika mempelai laki-laki di malam hari pergi menjemput mempelai wanita. Dan tentunya ada beberapa kegiatan pembicaraan yang terjadi di situ. Setelah itu selesai, maka kita melihat tradisi pernikahan mereka. Mempelai laki-laki dan perempuan, mereka akan kembali menuju ke rumah mempelai laki-laki. Untuk apa? Untuk mengadakan perjamuan perkawinan atau pesta beberapa hari lamanya, 7 hari lamanya. Nah, ketika di malam hari itu mereka mau kembali dengan bersama mempelai perempuan, maka mereka menyediakan gadis-gadis atau perawan-perawan untuk menyambut mereka dengan memegang pelita atau obor. Nah, sebagai tanda penghormatan dan juga ikut bersukacita di dalam menyongsong kedua mempelai tersebut. Nah, di sini kita melihat dikatakan ada 10 gadis atau 10 perawan. Ketika mereka mau menyambut atau menyongsong kedatangan kedua mempelai, di sini dikatakan mereka mengambil pelita mereka atau obor. Nah, kalau kita melihat biasanya yang mereka pakai itu untuk prosesi malam hari dalam pernikahan, ya, untuk malam hari di luar mereka pakai obor yang dimana ada kain ya sekitar 60 sampai 70 cm panjangnya, itu dililitkan dalam sebuah tongkat. Dan supaya menyala, ujung kain itu dicelupkan ke dalam minyak. Nah, biasanya pakai minyak zaitun supaya lebih tahan dan juga terang.
Nah, jadi obor ini yang mereka pegang untuk menyambut nantinya kedatangan kedua mempelai. Ya, sekali lagi sebagai tanda penghormatan dan juga ikut bersuka cita. Nah, di sini dikatakan 5 di antaranya, jadi ada 10 gadis. Tetapi ada 5 di antaranya dikatakan bodoh. Ya. Dan 5 dikatakan di sini bijaksana. Kenapa dikatakan bodoh yang 5-nya dan sedangkan yang 5-nya lagi bijaksana? Nah, di sini diberitahukan kepada kita terlihat daripada tindakan mereka. Dikatakan yang ketiga, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Dikatakan 5 gadis ini bodoh, kenapa? Karena mereka waktu mau menyongsong atau menyambut kedatangan kedua mempelai dengan membawa obor mereka, mereka tidak membawa juga persediaan minyak. Jadi mereka hanya bawa obor tersebut, mereka sudah celupkan ke dalam minyak, lalu nyalakan. Tetapi kalau kita melihat cerita-cerita pernikahan orang-orang Yahudi, secara khususnya pada saat itu, kadang-kadang kedatangan mempelai itu tidak bisa ditebak, tidak bisa dipastikan. Kadang bisa tepat waktu sesuai yang diperkirakan, kadang juga bisa tertunda. Mungkin karena di rumah mempelai perempuan ada banyak pembicaraan, sehingga waktunya lama mereka baru kembali. Jadi tidak bisa dipastikan misalnya, oh mereka akan kembali jam 8. Jadi waktu saya bawa obor ini cukuplah bertahan, saya tak perlu bawa minyak, cukup bertahan ini. Akan tetap menyala nantinya waktu mereka datang. Di sini dikatakan bodoh karena mereka sudah tahu bahwa kedatangan kedua mempelai itu tidak bisa dipastikan. Sehingga kalau hanya bawa obor saja, tidak bawa persediaan minyak, maka apa yang terjadi? Kalau nanti kedatangan kedua mempelai itu terlambat ataupun lumayan lama, maka nyala api di obor tersebut akan padam. Nah, kalau dibawa persediaan minyak, ketika mulai redup atau padam, akan dicelupkan lagi ke dalam minyak sehingga nyala apinya atau terangnya lebih besar lagi. Nah, di sini dikatakan bodoh. Harusnya mereka sudah antisipasi. Mereka sudah tahu hal ini bisa terjadi, keterlambatan kedatangan kedua mempelai tersebut. Mereka harusnya sudah tahu konsekuensinya, ini yang akan terjadi kalau mereka nantinya datang terlambat, kalau tidak bawa persediaan minyak tersebut, maka nantinya waktu disambut api sudah padam. Dan itu dianggap tidak siap sedia di dalam menyongsong kedatangan kedua mempelai. Nah, itulah kenapa dikatakan bodoh, tidak memikirkan apa yang akan terjadi, konsekuensi yang akan terjadi. Lalu sedangkan yang 5-nya dikatakan gadis-gadis yang bijaksana. Kenapa? Karena mereka membawa pelitanya, mereka memegang obor yang sudah nyala juga, tetapi mereka juga sudah siap sedia kalau kemungkinan buruk kedua mempelai itu terlambat datang, yang membuat nyala api terlebih dahulu padam ataupun redup. Di sini dikatakan mereka sudah siap sediakan di sini minyak dalam buli-buli mereka. Jadi kalaupun nanti redup, mereka akan celupkan lagi sehingga nyalanya ya tetap terang dan siap sedia menyongsong kedua mempelai tersebut. Nah, jadi inilah kedua kelompok ya, dalam sikap mereka untuk menyambut kedua mempelai tersebut. Mereka yang 5-nya dikatakan bodoh, yang 5-nya lagi dikatakan bijaksana karena dalam sikap mereka, dalam mempersiapkan diri mereka untuk menyambut kedatangan kedua mempelai tersebut. Di sini dikatakan ayat yang ke-5, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ya. Kita melihat dalam cerita ini, dalam perumpamaan ini, dikatakan kedua mempelai itu tidak datang sesuai yang diperkirakan. Dikatakan di sini, di ayat yang ke-6,
Dia yang kelima, mempelai itu lama tidak datang-datang juga. Ya, kita tidak tahu apa masalahnya, apa yang menjadi hambatan sehingga kedatangan mereka begitu lama. Sehingga apa yang terjadi dikatakan gadis-gadis tertentu yang 10 tadi dikatakan mengantuk, ya, mengantuk, dan tentunya di sini dikatakan mereka semua lalu tidur. Ya, pasti kalau sudah kemalaman, sudah nunggu-nunggu, ada kemungkinan bisa ngantuk, dan di sini dikatakan mereka semuanya tertidur. Ya. Lalu yang keenam dikatakan waktu tengah malam. Kita tidak tahu jam berapa di sini, tapi dikatakan di sini tengah malam. Tiba-tiba terdengarlah suara orang berseru. Apa yang dikatakan di sini? Mempelai datang, song-songlah dia. Sekarang kedua mempelai itu datang. Dan gadis-gadis tadi harus menyambut mereka. Menyambut mereka dengan pelita mereka yang terang. Yang dikatakan di sini, dia yang ketujuh, gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Ketika mereka mendengar ada suara, sambutlah kedua mempelai. Tadi mereka tertidur, tentunya mereka terkejut. Mereka bangun, lalu mereka di sini dikatakan membereskan pelita mereka. Artinya mempersiapkan pelita mereka supaya terang. Ya, tanda sukacita dan juga penghormatan kepada kedua mempelai. Tetapi apa yang terjadi di sini? Di sini dikatakan ayat yang ke-8, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Sesuai dengan yang kita perkirakan tadi, bahwa kalau kedua mempelai itu terlambat datang, tidak sesuai yang diharapkan, maka obor itu bisa redup, nyala, apinya bisa padam. Dan itu yang terjadi akhirnya kepada gadis-gadis tadi, yang bodoh tadi, yang tidak mempersiapkan diri dengan membawa minyak. Ketika mereka beres-beres mau sambut, ternyata mereka lihat pelita mereka sudah mulai redup atau mungkin sudah mati. Dan itu dianggap mereka tidak siap. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka mengatakan kepada 5 gadis tadi yang membawa minyak sebagai persediaan, bagi ke kami juga. Supaya apa? Supaya obor kami juga atau pelita kami juga menyala. Tetapi apa respon daripada 5 gadis yang bijaksana tadi, yang menyediakan minyak mereka sebagai persediaan? Di sini dikatakan mereka menjawab 5 gadis-gadis itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Nah, mereka tentunya juga bijaksana dalam hal ini. Tidak hanya bijaksana mereka membawa persediaan, tetapi ketika mereka diminta untuk berbagi minyak, mereka juga bijaksana. Bijaksananya adalah mereka tidak mau nantinya kalau dibagi, maka perjalanan yang masih jauh, dua-dua nanti semuanya, 2 kelompok ini semuanya nanti nyala apinya ataupun pelitanya redup karena minyak sudah habis. Karena kurang, karena mereka bawa tentunya cukup untuk mereka. Mereka sudah tahu, mereka sudah perkirakan. Kira-kira kalau terlambat pun, seberapa banyak minyak ini akan dipakai. Ya, sehingga sampai ke rumah mempelai laki-laki untuk mengadakan perjamuan perkawinan. Jadi mereka mengatakan, kami tidak mau membagi. Karena takutnya nanti kalau kami bagi, kita tidak sampai ke rumah mempelai laki-laki. Nanti dua-duanya kita, 2 kelompok ini nantinya semuanya nyala apinya redup atau padam. Maka lebih baik yang dilakukan adalah kalian pergi beli minyak untuk kalian. Ya, biar setidaknya ada 5 lagi yang menerangi jalan sampai rumah mempelai laki-laki. Jadi kalian pergi beli. Ya. Lalu dikatakan di sini ayat yang ke-10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, mereka yang 5 tadi pergi ya membeli karena tidak ada pilihan. Dikatakan di sini, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia
masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Nah ternyata ketika kedua mempelai itu sampai kepada gadis-gadis itu, terutama kepada 5 gadis tadi, gadis yang lainnya tadi, yang 5 tadi, mereka entah kemana masih pergi cari minyak tersebut. Mereka belum kembali. Dan yang 5 tadi yang bawa pelita, yang bawa minyak, mereka mengiringi kedua mempelai, dan sampai ke rumah mempelai laki-laki itu pun, ke-5 gadis itu pun belum juga sampai-sampai atau balik bersama dengan mereka. Dan sini dikatakan akhirnya mereka semua, baik kedua mempelai, baik 5 gadis, dan tentunya orang-orang yang ikut, mereka masuk ke dalam rumah untuk siap mengadakan perjamuan perkawinan. Dan dikatakan di sini pintu ditutup. Jadi orang luar tidak sembarangan masuk. Orang-orang yang ada di dalam adalah orang-orang yang sudah siap ya, untuk mengadakan pesta perkawinan ataupun bersukacita bersama kedua mempelai. Di sini dikatakan, lalu setelah mereka masuk, pintu sudah ditutup. Apa yang terjadi? Datanglah 5 gadis itu. Mereka baru sampai. Dan ketika mereka sampai, mereka mengetok pintu. Mereka mengatakan, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Nah, saudara-saudara, ini adalah sebuah sikap yang dianggap ya, tidak menghormati ya, perjamuan perkawinan. Bagaimana mungkin kalian yang bertugas untuk menyongsong kedua mempelai tersebut, malah kalian tidak siap? Itu dianggap tidak menghormati pesta pernikahan tersebut. Sehingga ketika mereka baru tiba, pintu sudah ditutup. Apa kata tuan atau pemilik pesta pernikahan tersebut? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Mereka tidak diizinkan masuk. Karena dianggap mereka itu tidak menghormati ya, pernikahan ataupun perjamuan perkawinan. Dan dikatakan, aku tidak mengenal kamu. Mereka ditolak untuk masuk ke dalam pesta pernikahan tersebut. Nah inilah perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu apa maksud daripada perumpamaan ini? Nah kalau kita melihat di ayat yang ke-13, di situ Tuhan Yesus memberitahukan satu pengajaran yang jelas mengenai maksud daripada perumpamaan itu. Dikatakan di ayat yang ke-13, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saat. Nah, melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus mau menekankan satu pengajaran yang sangat penting, yaitu kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga dalam hal apa? Dalam hal menyambut kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Dikatakan di sini berjaga-jaga. Berjaga-jaga artinya apa? Waspada. Selalu berhati-hati, siap sedia. Itu sama seperti kalau seseorang yang pada zaman dulu yang ditugaskan untuk menjaga kota. Dan mereka harus siap sedia, mereka harus terjaga, tidak boleh tidur. Mereka harus tetap melihat apa yang terjadi, tidak boleh terlena. Karena kalau tiba-tiba musuh datang, mereka tidak siap sedia, mereka akan disalahkan. Jadi berjaga-jaga, harus selalu berhati-hati, waspada, harus benar-benar siap sedia, kapanpun terjadi. Nah itulah maksudnya kita harus berjaga-jaga. Dan di sini dikatakan, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah saudara-saudara, yang dimaksud di sini tidak tahu akan hari maupun akan saatnya, yaitu tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak tahu pasti tahun berapa, bulan berapa, tanggal berapa, hari apa dan jam berapa. Kita tidak tahu pasti.
Kalau kita membaca di dalam Alkitab, Tuhan Yesus memberikan kita tanda-tanda kedatangannya. Hal-hal yang akan terjadi sebelum kedatangannya. Tetapi kapan waktunya pastinya kita tidak tahu. Banyak orang mencoba menebak kapan Tuhan Yesus itu datang. Dan lebih parahnya lagi, ada orang-orang yang mengaku pendeta, mencoba bernubuat, mengatakan Tuhan Yesus akan datang tahun ini, jam ini. Nah, contohnya, kalau kita melihat salah satu pemimpin gereja Advent, Ellen G. White, dia bernubuat, tahun ini Tuhan akan datang kembali. Meleset, tahun ini Tuhan akan datang kembali. Banyak lagi orang-orang yang mencoba mengatakan, Tuhan Yesus pasti akan datang tahun ini, jam ini. Tapi firman Tuhan sudah mengatakan, kita tidak tahu ya kapan hal itu terjadi. Nah, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan yang lain, di situ diberitahukan seperti apa gambaran kedatangan Tuhan Yesus itu. Dan bagaimana sikap kita seharusnya di dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Kita baca di kitab 1 Tesalonika pasal yang ke-5, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Nah, di situ firman Tuhan sangat jelas mengajarkan kita seperti apakah gambaran kedatangan Tuhan Yesus dan bagaimana sikap kita dalam kehidupan sehari-hari untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Dikatakan di situ di 1 Tesalonika pasal 5 ayat pertama, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Nah, kedatangan Tuhan Yesus digambarkan di sini seperti pencuri pada malam. Seorang pencuri ketika dia mau merampok sebuah rumah, tentunya paling tepat adalah di malam hari ketika yang punya rumah semuanya tidur. Dan ketika dia datang, dia tidak akan memberitahukan kepada pemilik rumah, oh nanti malam saya mau merampok di rumahmu ya. Itu namanya pencuri bodoh. Dia akan diam-diam, dia sudah pantau. Sehingga ketika dia datang merampok, membawa semua barang tersebut, itu mengejutkan seisi rumah. Tidak terduga-duga. Nah, itulah gambaran kedatangan Tuhan Yesus. Kedatangan Tuhan Yesus seperti pencuri pada malam hari, maksudnya adalah tidak terduga-duga. Kedatangan Tuhan Yesus juga tidak terduga-duga. Dikatakan di sini, ketika orang-orang mengatakan pada saat itu aman, ya, damai, tidak ada hal yang menakutkan, tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Nah, itulah yang terjadi nantinya di akhir zaman. Pada saat itu orang-orang akan berpesta pora seolah-olah bahwa tak ada hal yang menakutkan. Semuanya hanya mau memuaskan hawa nafsu. Semuanya hanya mengikuti kenikmatan duniawi. Terlena akan duniawi ini. Merasa Tuhan itu tidak ada hukuman. Tidak ada konsekuensi terhadap dosa. Tuhan itu tidak akan datang-datang. Itu hanya ajaran tertentu. Ada yang mengatakan itu ajaran Tuhan Yesus datang kembali akhir zaman itu bohong. Itu buktinya sudah ribuan tahun. Mana akhir zamannya? Tapi di sini dikatakan ketika nantinya mereka mengatakan aman, damai, maka disitulah mereka akan tertimpa kebinasaan. Di sini dikatakan seperti perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Tiba-tiba dan sangat sakit. Di sini dikatakan lalu bagaimana sikap kita dalam menyambut Tuhan Yesus? Ayat yang keempat. Inilah yang harus kita lakukan. Dikatakan tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Nah, kita yang sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, tentunya sikap kita tidak hidup di dalam dosa. Kita tidak terlena akan duniawi ini. Akan kenikmatan duniawi ini. Memuaskan hawa nafsu, tidak.
Di sini dikatakan kita tidak hidup di dalam kegelapan. Tuhan Yesus telah mati menebus dosa kita. Kita telah dibebaskan dari belenggu dosa. Maka hidup kita sehari-hari tidaklah hidup di dalam dosa. Kita hidup di dalam terang. Dikatakan karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Kita bukanlah orang-orang hidup di dalam kejahatan. Kita telah dibersihkan oleh darah Tuhan Yesus. Tuhan telah mengubah kita, memperbaharui kita, melahirbarukan kita. Sehingga kita tidak hidup lagi di dalam dosa. Yang dikatakan di situ, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Maksudnya adalah bagaimana kita hidup sehari-hari. Selalu kita harus waspada. Kadang-kadang kehidupan sehari-hari itu bisa menggoda kita. Memberikan kita cobaan untuk kita akhirnya menjauh daripada Tuhan. Kita terlena akan kenikmatan duniawi ini. Dan kita meninggalkan Tuhan. Jadi setiap tindakan kita, perbuatan kita sehari-hari, dalam pekerjaan kita, apa yang kita miliki, kita harus berhati-hati, menguasai diri kita. Janganlah membawa kita nantinya menjauh daripada Tuhan. Jangan sampai ketika Tuhan Yesus datang kembali, kita dianggap tidak siap. Karena kita didapati tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, orang-orang yang tidak siap sedia di sini, saya percaya seperti 5 gadis yang bodoh tadi, saya percaya tentunya bukanlah orang Kristen yang sejati. Karena kalau kita membaca di ayat yang terakhir, ketika perjamuan itu mulai, pintu ditutup dan mereka tidak diizinkan masuk. Orang-orang yang hanya mengaku ikut Tuhan Yesus, mengaku orang Kristen, itu banyak sekali. Tetapi bagaimana kehidupan sehari-hari? Mereka tidak tunjukkan bahwa mereka adalah Kristen sejati. Mereka tidak tunjukkan bahwa mereka siap menyambut kedatangan Tuhan. Nah, kalau kita membaca dalam Alkitab, ada beberapa tokoh yang dimana awalnya mengaku mengikut Tuhan, tapi pada akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Nah, kalau kita membaca pertama, di sini diberitahukan tentang seorang bernama Demas. Itu tercatat ceritanya di kitab 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-10. Demas ini bukan hanya dia mengaku sebagai pengikut Kristus, tetapi juga awalnya dia ikut dengan Rasul Paulus dalam pelayanan. Tapi apa yang terjadi kemudian hari? Di sini dikatakan di ayat yang ke-10, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Dikatakan di sini karena cinta akan dunia ini, dia meninggalkan pelayanan Tuhan. Dan saya juga percaya dia juga meninggalkan imannya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan kamu tidak akan bisa mengasihi dunia dan mengasihi Tuhan. Dalam waktu bersamaan tidak akan bisa. Ketika kamu mengasihi Tuhan, kamu akan membenci duniawi ini, kenikmatannya, kejahatannya. Tapi kalau kamu mengasihi duniawi ini, kejahatannya, kenikmatannya, kamu tidak akan mungkin mengasihi Tuhan Allah. Dan di sini dikatakan Demas salah satu yang awalnya dia mengaku pengikut Kristus, tapi dalam kehidupan sehari-hari, dalam perjalanan hidupnya, akhirnya kita melihat dia tidak tetap setia di dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Dia digoda oleh dunia ini dan dia meninggalkan pelayanan dan juga imannya kepada Tuhan. Karena cinta akan dunia. Nah, saudara-saudara, banyak orang-orang di luar sana juga mengaku sebagai Kristen.
Tapi hidupnya sehari-hari kita melihat akhirnya hidup mencintai dunia. Saya pernah dengar satu kesaksian seorang pemuda. Diberitahukan oleh temannya ke saya. Waktu itu di lapangan basket. Dia mengatakan, ini waktu masih kecil, ini anaknya rajin loh ke gereja. Rajin ibadah. Rajin ikut kegiatan gereja. Tapi sekarang hidupnya berubah drastis. Dia tidak lagi ingat ibadah. Hidupnya di luar sana, hidup memuaskan hawa nafsunya. Ketika Tuhan Yesus datang, orang-orang ini bukanlah orang-orang Kristen sejati. Mereka tidak akan diizinkan masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau kita melihat lagi ada satu contoh, di sini diberitahukan kepada kita, seorang bernama Himenius dan juga Filetus. Kalau kita membaca kisahnya di 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-17. Nah, orang-orang ini yang awalnya adalah mengaku pengikut Kristus dan mengajar, melayani. Tapi pada akhirnya mereka tidak setia kepada firman Tuhan. Mereka mengajarkan ajaran yang sesat. Salah satunya adalah mereka mengatakan tidak ada yang namanya kebangkitan tubuh secara nyata, secara literal. Mereka mengatakan itu hanyalah kebangkitan secara rohani. Itu menentang ajaran Kristus yang mengatakan bahwa pada akhir zaman kita semua akan dibangkitkan secara jasmani, tentunya dengan tubuh kemuliaan. Nah, orang-orang ini juga yang awalnya seperti 5 gadis tadi, menyambut kedatangan kedua mempelai. Tapi dalam perjalanan mereka tidak siap ketika kedua mempelai itu datang. Kenapa? Di sini salah satunya dikatakan Himenius dan Filetus. Mereka berubah setia kepada Tuhan. Jadi, apa yang menjadi pelajaran bagi kita? Di sini kita diajarkan oleh Tuhan. Kita sebagai orang-orang yang percaya, mari kita terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita jaga diri kita. Jangan sampai kita hidup di dalam dosa. Jangan sampai kita terlena dan mengikuti keinginan duniawi ini. Ketika Tuhan Yesus datang, Dia mendapati kita ternyata tidak siap. Dan tentunya kita bukanlah orang Kristen sejati. Kita harus menunjukkan bahwa saya Kristen sejati. Maka dalam hidup saya sehari-hari, saya harus hidup beribadah selalu. Banyak orang Kristen sudah tak mau beribadah. Mengaku Kristen tapi tidak mau beribadah. Patuh pada firman Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang kembali. Kalaupun kita Kristen sejati, kalaupun seandainya pun kita Kristen sejati, tetapi ketika kita nantinya menyambut kedatangan Tuhan, kita tidak memberikan yang terbaik, tidak seharusnya seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, tentunya kita akan menghadap Tuhan dengan rasa malu, dengan kepala tertunduk. Karena kita seolah-olah tidak siap menyambut kedatangan. Jadi untuk kita, khususnya orang-orang yang mengaku sebagai Kristen, anak-anak Tuhan, tetap hidup di dalam kebenaran. Jauhi dosa, setia beribadah. Bagi orang-orang yang belum percaya, tentunya juga mereka di luar sana, atau kita yang belum ikut Tuhan, kita juga tahu sebenarnya bahwa akan ada penghakiman di akhir zaman. Akan ada penghukuman. Nah, ketika kita masih hidup di dunia ini, itu adalah kesempatan kita juga untuk bertobat. Jangan sampai ketika Tuhan Yesus datang kembali, barulah kita mau bertobat atau kita menyesal. Itu tidak ada gunanya. Segera bertobat dan percaya kepada Tuhan sebelum terlambat waktunya. Jadi
perumpamaan ini mengajarkan kita untuk siap sedia, berjaga-jaga di dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Meskipun orang di luar sana hidup di dalam kenikmatan, kita jangan seperti mereka atau terpengaruh seperti mereka. Ingat, kita harus berjaga-jaga dalam menyambut kedatangan Tuhan. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang kembali, tapi kita harus siap sedia, seperti 5 gadis yang bijaksana tadi. Saya mau menutup khotbah ini dengan kutipan dari tokoh-tokoh sejarah gereja. Di sini salah satunya dikatakan oleh Martin Luther. Martin Luther mengatakan, "Aku hidup seolah-olah Kristus mati kemarin, bangkit hari ini, dan akan datang kembali besok. Karena itu aku harus senantiasa berjaga." Jadi jangan kita pikir bahwa Tuhan itu akan datang lama lagi. Martin Luther mengatakan, dia berpikir seperti Tuhan Yesus baru mati kemarin, lalu bangkit hari ini, lalu besok akan kembali kedua kali. Maksudnya apa? Tidak ada waktu untuk terlena. Tidak ada waktu untuk, saya bolehlah ya mengikuti hawa nafsu saya dulu, karena Tuhan Yesus masih lama akan datang. Kita harus berpikir bahwa besok Tuhan Yesus akan datang. Itu berarti apa? Kita harus selalu siap sedia menyambut kedatangannya. Di sini juga dikatakan oleh John Calvin, karena kita tidak tahu saat kedatangan Kristus, maka setiap saat harus dianggap sebagai waktu yang mungkin. Mereka yang menunda persiapan akan disingkirkan dari kerajaan. Karena kita tidak tahu. Saudara-saudara, kalau kita tahu kapan Tuhan Yesus datang kembali, misalnya kalau dikatakan dalam Alkitab, oke, Tuhan Yesus akan datang tahun 2050, contohnya. Kita pikir, masih lama ini. Masih ada batas waktu ini. Kita masih nanti ya mendekatlah mungkin 5 tahun sebelum 2050, barulah saya bertobat. Masalahnya adalah kita tidak tahu. Kalaupun seumur hidup kita Tuhan Yesus belum datang kedua kalinya, kita pun tidak tahu kapan kita meninggalkan dunia ini. Nah, ketika kita meninggalkan dunia ini, maka pada saat itu selesai ceritanya. Kita akan menghadap penghakiman Tuhan. Dan kita akan dilihat apakah kita adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau tidak. Jadi kita tidak tahu kapan waktunya. Kapan kita tinggalkan dunia ini, atau kapan Tuhan Yesus akan datang kembali. Janganlah sampai kita seperti 5 gadis yang bodoh tadi, tidak siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus, dan mereka ditolak untuk masuk kepada perjamuan perkawinan. Jangan juga sampai kita nantinya didapati tidak siap dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus dan kita ditolak oleh Tuhan, karena memang kita bukan Kristen sejati. Kalaupun kita Kristen sejati, kita akan tertunduk kepalanya, karena kita mengatakan, kenapa saya tidak hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan. Jadi Tuhan menghendaki kita untuk setia di dalam kekudusan, beribadah, dan patuh kepada firman-Nya. Kapanpun itu siap sedia berjaga-jaga. Nah, kiranya firman Tuhan ini bisa memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk terus berjaga-jaga, siap sedia menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Biarlah kami hidup beribadah selalu kepada Tuhan, hidup patuh kepada perintah-perintah Tuhan, tidak terlena akan duniawi ini, ataupun hidup di dalam kenikmatan duniawi ini. Tuhan, tolonglah kami setiap anak Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan untuk terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.